Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adnan Wildana, NIM 19016090 dan nomor urut 20 di mata kuliah keterampilan menulis. Nah, di sini saya telah membuat 5 buah teks yang ada di kurikulum 2013. Yang pertama ada teks prosedur, teks persuasi, teks eksposisi, dan teks eksplanasi, dan teks deskripsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 teks saja yang telah saya buat. Nah, yang pertama adalah teks persuasi, teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Nah, tujuan dari teks eksplanasi ini adalah menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat atau suatu peristiwa yang terjadi tersebut. Nah, teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, juga interpretasi. Yang ketiga, faktual. Maksudnya di sini informasi sifatnya itu bersifat ilmiah atau keilmuan. Yang keempat, sifatnya itu informatif, serta tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, langsung saja strukturnya, langsung saja ke contoh. Nah, yang pertama itu strukturnya adalah pernyataan umum di paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama ini isinya adalah pernyataan umum yang berisikan pernyataan umum mengenai tentang topik yang dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses keberadaan yang di sini, tentang topik yang ada di sini. Dan yang kedua, di paragraf kedua ada urutan sebab akibat. Nah, berisi mengenai tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan cara berurut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Nah, di paragraf terakhir ini adalah isinya interpretasi yang mana berisi tentang kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan di sini. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, materi yang keduanya adalah teks prosedur. Nah, teks prosedur yang ini telah saya buat contohnya. Nah, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan. Nah, teks prosedur ini memiliki tujuan. Tujuan teks prosedur adalah memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks tersebut. Nah, teks prosedur ini memiliki ciri-ciri antara lain bersihkan langkah-langkah seperti contoh ini, bersifat aktual dan akurat, terus bersifat berkelanjutan dengan penjelasan, dan menggunakan syarat atau pilih-pilihan, disusun secara informatif, dan dijelaskan secara mendetail. Nah, teks prosedur ini memiliki struktur. Nah, langsung saja saya jelaskan strukturnya dengan contoh di sini. Struktur yang pertama adalah bagian tujuan. Ya, yang ini. Nah, tujuan. Nah, ini tujuannya saya contohkan cara membuat telur mata sapi. Nah, bagian tujuan ini berisi tujuan untuk apa teks prosedur tersebut dibuat, dan biasanya memang berupa judul yang struktur pertama. Dan yang kedua adalah bagian material dan bahan. Nah, di sini contohnya. Nah, bagian material ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan, tetapi tidak semua teks prosedur mempunyai bagian ini. Biasanya bagian material seperti ini ada di teks prosedur untuk membuat makanan atau minuman. Nah, selanjutnya struktur yang terakhir, yang ketiga adalah bagian langkah-langkah, yaitu berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, bagian ini tidak dapat diubah urutannya karena memang harus berurutan. Jika tidak berurutan, maka teks prosedur tersebut tidak baik atau tidak berurutan gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.